Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Putri Rahmawati dengan NIM 0401519041. Saya dari Rombel Reguler A2 Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur-prosedur kualitatif. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Jadi topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian penelitian kualitatif, yang kedua, macam penelitian kualitatif, yang ketiga, sifat penelitian kualitatif, dan yang keempat, langkah penelitian kualitatif. Langsung saja kita ke pengertian penelitian kualitatif. Jadi di sini terdapat 3 ahli yang mengemukakan tentang pengertian penelitian kualitatif. Yang pertama, menurut Lexi J. Mulong, penelitian kualitatif itu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif yakni mencakup catatan lapangan, wawancara, percakapan, pemotretan, rekaman, dan memo untuk diri sendiri. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang berperilaku yang dapat diamati secara holistik dan natural tanpa rekayasa. Jadi dari ketiga pengertian penelitian kualitatif dari ketiga ahli ini dapat kita simpulkan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang tidak dimulai dari teori yang disiapkan sebelumnya, akan tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Penelitian ini menghasilkan deskripsi analisis yang bersumber langsung dari partisipan, sehingga bukan hasil dari manipulasi variabel yang dilibatkan. Nah, selanjutnya, macam-macam penelitian kualitatif. Ada beberapa macam penelitian kualitatif, yaitu pertama, penelitian etnografi. Penelitian etnografi ini adalah studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya dari sudut pandang pelaku. Sedangkan penelitian fenomenologi yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Nah, selanjutnya penelitian tindakan yaitu penelitian yang mengarah pada membantu praktisi dalam mengembangkan profesionalisme kerjanya. Nah, penelitian ini berorientasi pada manfaat praktis dan banyak diterapkan di bidang pendidikan. Selanjutnya, penelitian studi kasus atau case studies. Studi kasus ini merupakan penelitian yang melakukan pendalaman terhadap individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program kejadian, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan yang mendalam dari sebuah entitas. Selanjutnya, penelitian grounded theory, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan pola-pola tingkah laku, memproduksi teori umum dan abstrak
dari suatu proses yang berasal dari pandangan partisipan. Dan yang terakhir, penelitian studi historis. Nah, penelitian studi historis ini bertujuan untuk meneliti pada peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, peristiwa sejarah yang direka ulang dengan menggunakan sumber data primer berupa kesaksian pelaku sejarah yang masih ada. Nah, selanjutnya, sifat-sifat dari penelitian kualitatif ini. Jadi, penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan latar yang ada, konsep-konsep, alat-alat, dan perkembangan penelitiannya. Selanjutnya sifatnya yaitu induktif. Jadi penelitian kualitatif ini tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, dimulai dari fakta-fakta yang ada di lapangan, yaitu fakta empiris yang ada, lalu dikembangkan menjadi suatu teori. Yang selanjutnya yaitu deskriptif analitik. Nah, hasil analisis data dari penelitian kualitatif ini yang berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti disajikan dalam bentuk uraian naratif. Selanjutnya, sifatnya yaitu berkaitan dengan kualitas. Kualitas, nilai, ataupun makna dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, ataupun kata-kata. Nah, selanjutnya sudah kita ketahui pengertian dari penelitian kualitatif serta sifat dari penelitian kualitatif. Selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah penelitian kualitatif. Jadi sebenarnya ada beberapa langkah untuk kita melakukan penelitian kualitatif, yaitu awalnya ada 3 tahapan utama dalam penelitian kualitatif. Namun setelahnya oleh Sujana dari 3 tahapan utama itu dikembangkan menjadi 7 tahapan utama ini. Yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua pembatasan masalah, yang ketiga penetapan fokus penelitian, yang keempat pengumpulan data, yang kelima pengolahan dan analisis data, yang keenam pemunculan teori, dan yang ketujuh pelaporan hasil. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini adalah mengungkapkan semua permasalahan yang terkait dengan bidang yang akan ditelitinya. Nah, muncul pertanyaan yang terkait dengan apakah, mengapa, dan bagaimana dalam permasalahan-permasalahan yang akan diteliti ini. Selanjutnya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini meliputi dalam penelitian kualitatif ini disebut dengan fokus penelitian. Nah, meliputi sejumlah masalah yang diidentifikasi, dikaji, dan dipertimbangkan apakah perlu direduksi atau tidak. Selanjutnya penetapan fokus penelitian. Nah, diperoleh setelah peneliti itu melakukan penjelajahan umum. Nah, dari sini akan diperoleh gambaran umum tentang situasi di lapangan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan fokus penelitian. Jadi ada beberapa hal menurut Spradley dan dalam Sanapiyah Faisal, dalam Profesor Dr. Sugiono yang mengemukakan bahwa ada 4 alternatif untuk menentukan fokus penelitian, yaitu yang pertama permasalahan yang disarankan oleh informan dalam lembaga pendidikan, biasanya kepala sekolah, guru, orang tua murid, pakar pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan domain-domain tertentu. Jadi domain pendidikan itu bisa berupa kurikulum, proses belajar, mengajar, sarana prasarana, manajemen, sistem evaluasi, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki nilai temuan dalam IPTEK.
Jadi temuan dalam pendidikan misalnya menemukan metode mengajar matematika yang mudah dipahami dan menyenangkan. Yang keempat, permasalahan terkait teori yang ada. Jadi penelitian ini bersifat mengembangkan, yaitu melengkapi dan memperluas teori yang sudah ada pada sebelumnya. Selanjutnya kita ke teknik pengumpulan data. Jadi ada beberapa teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Jadi yang pertama tes, sudah kita ketahui ya, tes itu serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang kedua angket, yaitu serentetan pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Selanjutnya wawancara, kegiatan dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya observasi, yaitu pengamatan terhadap suatu objek dengan mengerahkan seluruh alat indera. Skala bertingkat, yaitu suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Nah, selanjutnya dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dalam penelitian yang bersumber tulisan, tempat, kertas, atau orang. Jadi di dalam teknik pengumpulan data ini kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama tes. Jadi ada beberapa macam tes berdasarkan objek yang akan dievaluasi. Tes ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes intelijensi, tes sikap, tes minat, dan tes prestasi. Jadi sudah kita ketahui macam-macam tes ini. Selanjutnya kita ke macam angket dan kuesioner. Jadi ada beberapa macam angket atau kuesioner. Yang pertama dilihat dari cara menjawabnya, itu ada kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Ya, dan dilihat dari jawaban yang diberikan, itu ada kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Dilihat dari bentuknya, itu ada pilihan ganda, isian, checklist, dan rating scale. Selanjutnya wawancara atau interview. Jadi ada beberapa jenis atau macam wawancara atau interview. Yang pertama itu interview bebas. Jadi wawancara yang bebas itu menanyakan apa saja, menanyakan pertanyaan apa saja, namun harus mempertimbangkan data yang dibutuhkan. Dan yang kedua, wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin ini adalah wawancara dengan pertanyaan yang terperinci dan terstruktur. Dan yang ketiga, bebas terpimpin. Nah, wawancara ini merupakan wawancara kombinasi antara interview bebas dengan terpimpin. Selanjutnya, macam-macam atau jenis observasi. Jadi jenis observasi itu ada dua. Jadi observasi itu adalah pengamatan terhadap suatu objek dengan mengerahkan seluruh alat indera. Jadi observasi itu ada dua. Yang pertama observasi non sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. Nah, berbeda dengan observasi non-sistematis. Observasi sistematis ini observasi yang dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Nah, selanjutnya metode dokumentasi. Jadi ada dua metode dokumentasi. Yang pertama adalah pedoman dokumentasi. Jadi memuat garis besar
Jadi metode dokumentasi itu dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, pedoman dokumentasi, yang kedua checklist. Jadi pedoman dokumentasi itu memuat garis besar atau kategori yang akan dicari dengan memberikan tanda centang pada kotak yang sesuai. Sedangkan checklist itu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya dengan memberikan tanda setiap pemunculan gejala yang dimaksud. Selanjutnya, ini contoh penyusunan instrumennya. Jadi ini judul dari penelitiannya adalah kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi untuk memilih metode dan instrumen mana yang akan dipakai, kita lihat tabel berikut ya. Metodenya tes tertulis, instrumennya itu berupa soal tes, terus tes lisan, instrumennya itu berupa rambu-rambu pertanyaan, angket, instrumennya berupa angket dan skala bertingkat, wawancara, instrumennya itu berupa pedoman wawancara dan checklist, pengamatan, instrumennya itu berupa checklist, dokumentasi, instrumennya itu berupa checklist, kerangka sistematika data hasil analisis, dan inventory itu instrumennya berupa inventory, dan angket dengan alasan sistematis. Ini ya contoh penyusunan instrumen dari judul ini. Selanjutnya setelah diperoleh data yang lengkap dari instrumen tadi, dari penyusunan instrumen tadi, jadi kita ambil diperoleh data yang lengkap dan sumber data yang valid, maka selanjutnya peneliti perlu menyusun kisi-kisi instrumen. Jadi contohnya ini ya, misalkan variabel penelitiannya itu kualitas guru mengajar. Jadi sumber datanya apa? Guru sebagai pelaku, kegiatan, siswa yang mengalami, dan metodenya itu bisa menggunakan wawancara, pengamatan, angket atau wawancara gitu. Instrumennya menggunakan pedoman wawancara, checklist, angket, dan pedoman wawancara. Nah, selanjutnya, jika variabel penelitiannya yang akan diteliti itu kualitas siswa belajar, maka sumber datanya sudah pasti siswa sebagai pelaku, lalu kegiatan belajarnya dan guru yang menangani, sama ya, menggunakan angket, wawancara, pengamatan, dan wawancara. Namun instrumennya ini angket, wawancara, dan pedoman wawancara, checklist, dan pedoman wawancara. Selanjutnya, jika variabel penelitiannya yang akan diteliti ini merupakan isi atau hasil pelajaran, jadi sumber datanya sudah pasti buku catatan siswa, dan daftar nilai. Nah, metodenya dengan menggunakan dokumentasi dari buku catatan siswa dan menggunakan tes dan menggunakan dokumentasi. Checklist berisi rambu-rambu, soal tes, dan daftar. Lalu jika variabel penelitian yang akan diteliti itu kondisi ruang atau sarana prasarana, sudah pasti sumber datanya ruang kelas ya, dan metodenya itu menggunakan pengamatan atau observasi. Nah, instrumennya ini berupa checklist. Selanjutnya, ini langkah penyusunan instrumen. Jadi yang pertama kita analisis variabel penelitian. Yang kedua, penetapan jenis instrumen. Yang ketiga, penyusunan kisi-kisi instrumen. Yang keempat, menyusun item pertanyaan. Yang kelima, revisi instrumen. Jadi analisis variabel penelitian ini yaitu mengkaji variabel menjadi sub penelitian sehingga indikatornya dapat diukur dan menghasilkan data yang akurat. Nah, sedangkan penetapan jenis instrumen ini dalam mengukur variabel, subvariabel atau
indikatornya. Jadi setiap variabel dapat diukur dengan satu atau lebih jenis instrumen. Selanjutnya yang ketiga, penyusunan kisi-kisi instrumen, di mana kisi-kisi tersebut itu berisi materi, jenis, lalu banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Jadi setiap indikator akan menghasilkan beberapa isi pertanyaan serta abilitas yang diukur atau kemampuan yang diharapkan dari subjek penelitian. Selanjutnya, menyusun item pertanyaan. Untuk menyusun item pertanyaan tersebut harus sesuai dengan jenis dan jumlah instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Jadi penyusunan kisi-kisi ini menentukan penyusunan item pertanyaan. Selanjutnya, revisi instrumen. Nah, instrumen yang telah dibuat sebaiknya dilakukan uji coba dulu guna perbaikan isi data pembahasan, menghilangkan instrumen yang tidak sesuai atau mengganti dengan instrumen yang baru. Nah, selanjutnya kita menuju ke tahap pengolahan dan analisis data. Jadi dalam tahap pengolahan dan analisis data ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan dan analisis data penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan unit analisis. Yang kedua, analisis triangulasi. Yang ketiga, teknik analisis data. Nah, yang kedua, yang pertama dulu, menentukan unit analisis. Jadi yang dimaksud dengan unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Masih banyak peneliti, khususnya peneliti pemula, yang masih bingung membedakan antara pengertian objek penelitian, subjek penelitian, dan sumber data. Jadi subjek penelitian ini subjek yang akan dituju untuk diteliti oleh peneliti. Nah, sedangkan responden ini yaitu orang yang menanggapi dalam penelitian, dan informan adalah orang yang memberikan informasi. Nah, selanjutnya, setiap peneliti harus dapat membedakan secara jelas antara subjek penelitian dengan sumber data. Subjek penelitian mungkin tidak perlu dijadikan sumber data jika penelitiannya memang tidak menghendaki demikian. Nah, yang selanjutnya kita ke analisis triangulasi. Jadi, analisis triangulasi ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang paling populer dalam penelitian kualitatif. Jadi, biasanya penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data, yaitu analisis triangulasi dengan dilakukannya peninjauan dengan cara pemeriksaan ulang. Jadi pemeriksaan ulang ini dilakukan sebelum maupun sesudah data dianalisis. Nah, pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat keterpercayaan dan akurasi data. Nah, selain itu, triangulasi bersifat menggabungkan data dari sumber data dan teknik pengumpulan data. Jadi analisis triangulasi ini ada 3 ya, namanya juga triangulasi. Jadi tiga cara triangulasi. Yang pertama, triangulasi sumber. Jadi triangulasi sumber ini melalui triangulasi sumber, peneliti ini mencari informasi lain dari berbagai sumber tentang suatu topik yang digalinya. Yang kedua, triangulasi metode. Jadi triangulasi metode itu dilakukan dengan cara menggunakan metode lebih dari satu metode terhadap sumber yang sama. Serta triangulasi waktu. Jadi triangulasi waktu itu dilakukan pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Jadi pengumpulan data itu berdasarkan triangulasi, ini metode triangulasi. Nah, selanjutnya, jadi tahapan analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman di tahun 1992 ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah
Yang pertama adalah reduksi data atau data reduction. Yang kedua pemaparan data atau data display. Yang ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi atau conclusion drawing and verifying. Jadi analisis data kualitatif itu dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Nah, selanjutnya macam analisis data menurut James P. Spradley di tahun 1980 mengemukakan bahwa ada 4 macam analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama analisis komponensial. Analisis komponensial ini merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif ya. Nah, analisis komponensial mengorganisasikan elemen dalam domain yang spesifik dan kontras. Selanjutnya, setelah dianalisis komponensial, menuju ke analisis taksonomi. Jadi, analisis ini mendalami domain dari dan subdomain yang penting melalui konsultasi dengan bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, analisis domain, yaitu menampilkan keseluruhan jenis temuan yang diperoleh dalam penelitian. Jadi peneliti memahami domain tertentu sesuai fokus penelitiannya. Nah, yang keempat, analisis tema sosial budaya. Jadi analisis ini merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain sehingga ditemukannya kejelasan. Jadi setelah penelitian ini ditemukannya kejelasan dari permasalahan tersebut. Selanjutnya pada tahapan pemunculan teori. Jadi, dalam penelitian kualitatif ini, teori tidak dimanfaatkan untuk membangun kerangka berpikir dalam penyusunan hipotesis. Akan tetapi, penelitian kualitatif ini bekerja secara induktif. Kenapa induktif? Nah, dalam rangka memunculkan teori dan menemukan hipotesis. Jadi, teori berfungsi sebagai alat dan berfungsi sebagai fungsi tujuan juga. Nah, bahwa temuan penelitian dapat dijadikan suatu teori baru. Nah, teori sebagai alat, bahwa teori yang ada peneliti dapat melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap fenomena yang ditemui dalam penelitiannya. Nah, yang tahap terakhir yaitu tahap pelaporan hasil penelitian. Nah, nilai guna pelaporan hasil penelitian ini laporan hasil penelitian itu merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah melakukan kegiatan pengumpulan data. Jadi setelah melakukan kegiatan pengumpulan data penelitian dinyatakan selesai, maka dilakukanlah pelaporan hasil penelitian. Nah, apa gunanya pelaporan hasil penelitian ini? Nilai guna pelaporan hasil penelitian ini setidaknya ada 4 hal, yaitu yang pertama sebagai kelengkapan proses penelitian. Jadi kelengkapan proses penelitian yang harus dipenuhi oleh para peneliti dalam setiap kegiatan penelitian. Yang kedua, pelaporan hasil penelitian ini sebagai hasil nyata peneliti dalam merealisasikan kajian ilmiah. Yang ketiga, pelaporan hasil penelitian ini sebagai dokumen autentik suatu kegiatan ilmiah yang dapat dikomunikasikan kepada masyarakat atau kepada sesama peneliti. Nah, yang terakhir, sebagai hasil karya nyata yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan bergantung pada kepentingan peneliti. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur-prosedur kualitatif. Tadi sudah saya sampaikan mengenai pengertian penelitian kualitatif, lalu sifat-sifatnya, macam-macamnya, lalu tahapan-tahapannya, seperti itu ya. Jadi terima kasih.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.